Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indesari Atika Natonis, mahasiswi dengan NIM 2301080003, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Untuk itu, teman-teman, simak video ini sampai akhir ya. Selanjutnya, yang perlu kita pahami adalah kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke pengertian kebijakan fiskal, kita harus memahami kata fiskal itu sendiri. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Nah, pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Jadi, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, dilihat dari kata kuncinya teman-teman, berarti kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan pajak. Karena pajak itu merupakan sumber penerimaan negara. Dan juga kebijakan fiskal itu kebijakan yang berhubungan dengan belanja negara, karena belanja itu merupakan pengeluaran dari pemerintah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peran kebijakan fiskal. Yang pertama, yaitu dapat menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Nah, yang kedua, kebijakan fiskal ini dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Yang keempat, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan kerja baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Dan yang keenam, yaitu menyejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, pembelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Selanjutnya adalah fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, yaitu tentang keuangan negara. Adapun fungsi kebijakan fiskal terdiri dari fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilitas, dan fungsi distribusi. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen
dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Adapun fungsi stabilitas yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Adapun jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau yang biasa disebut dengan fiscal expansive policy. Kebijakan fiskal ekspansif ini dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi atau saat-saat inflasi tinggi, atau pada periode siklis bisnis rendah. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, ataupun melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Nah, kebijakan fiskal yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif atau biasa disebut dengan fiscal contractive policy. Kebijakan fiskal kontraktif ini digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Nah, teman-teman, selanjutnya ada contoh kebijakan fiskal. Yang pertama, pemotongan pajak. Yang kedua, subsidi. Yang ketiga, program infrastruktur. Yang keempat, tax amnesty. Yang kelima, stimulus fiskal. Dan yang keenam, penerbitan obligasi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang kebijakan fiskal. Kira-kira menurut teman-teman, apa perbedaan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal? Jadi, perbedaan utama terletak pada pihak yang bertanggung jawab dan instrumen yang digunakan. Kebijakan fiskal yang melibatkan pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah dikelola oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan. Sementara itu, kebijakan moneter yang berfokus pada pengaturan pasokan uang dan suku bunga dikelola oleh Bank Sentral atau seperti Bank Indonesia di Indonesia. Sekian materi kita hari ini tentang kebijakan fiskal. Semoga materi kita hari ini bisa menambah wawasan kita untuk terus mempelajari tentang kebijakan fiskal. Sekian materi kita hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.